Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Indonesia Bong and NIM 250509072, studi program Informatika and Komputer Engineering Education 1 Semarang State University 2025. Hobbies basketball and guitar. Perkenalkan singkat dari saya, tanpa berlama-lama kita akan bahas apa. Nah, di sini adalah learning design. Di sini ada capaian pembelajaran 5 soal. Yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep dasar topologi jaringan komputer serta peranannya dalam komunikasi data. Yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis topologi jaringan bus, star, ring, match, tree, dan hybrid beserta karakteristiknya. Yang ketiga adalah siswa dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing topologi jaringan. Yang keempat adalah siswa dapat menentukan jenis topologi jaringan tepat berdasar adalah learning objectives. Pertama adalah konsep dasar dan fungsi topologi jaringan komputer. Yang kedua adalah mengidentifikasi berbagai topologi jaringan beserta karakteristiknya. Yang ketiga adalah topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi data. Yang keempat adalah menunjukkan sikap kolaboratif, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar. Yang kelima adalah membuat dan mempresentasikan rancangan sederhana topologi jaringan. Konsep dasar dan fungsi topologi jaringan adalah metode atau tata letak fisik. Learning aktivitas about network topology. 2 JP atau 2 jam pelajaran. 120 menit atau 2 kali 60 menit. Apa tuh learning aktivitas?
about network, topologi, kelebihan dan kekurangan. Oke, di sini adalah bahas tentang topologi jaringan, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah topologi jaringan bus, kelebihannya adalah biaya kabelnya murah, sedikit, dan pemasangannya itu mudah dan cepat. Dan kekurangannya adalah kabel, jika kabel utama putus, semua jaringan mati, kinerja terlambat, banyak perangkat. Yang kedua adalah kelebihan topologi star bintang adalah satu komputer rusak, jaringan lain tetap jalan. Itu kelebihannya dari topologi jaringan star bintang, kelebihannya. Yang kekurangannya adalah jika switch hub rusak, semuanya jaringan mati, biaya lebih mahal karena banyak kabel. Itu yang kekurangannya. Yang ketiga adalah topologi root, ring, cincin, kelebihan. Ini yang kelebihan adalah mengalir dengan rapi satu arah sehingga lebih stabil. Kinerja cukup baik untuk jaringan menega. Kekurangannya adalah jika satu perangkat atau kabel putus, semua jaringan terganggu. Perbaikannya lebih sulit. Itu yang kelebihan dan kekurangan. Next. Oke, sini adalah yang pertama topologi match. Kelebihannya adalah kuat, aman, karena setiap perangkat punya jalur sendiri. Jika jalur dirusak dan masih bisa lewat jalur lain. Itu kelebihan dari topologi match. Yang kekurangannya adalah sangat mahal, butuh banyak kabel, memang sangat rumit atau sangat sulit. Yang kelima adalah topologi tree, pohon adalah kelebihannya, mudah dikembangkan, cocok untuk jaringan besar, atau struktur jelas dan mudah diatur. Itu yang bagian dari kelebihan. Dan kekurangannya adalah jika kabel utama rusak, sebagian besar jaringan ikut mati dan membutuhkan banyak kabel. Itu yang bagian dari kekurangan. Yang keenam adalah topologi hybrid. Kelebihannya adalah fleksibel, menggabungkan kelebihan beberapa topologi, cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Itu bisa membantu. Dan yang kekurangannya adalah biayanya itu mahal, pemasangan dan perawatannya itu lebih rumit atau lebih sulit atau lebih susah. Itu yang bagian dari kelebihan dan kekurangannya dalam suatu topologi jaringan. Next. Learning aktivitas. Learning aktivitas ini adalah selama pembelajaran atau aktivitas, guru mengajak tentang topologi jaringan selama apa yang mereka buat, suatu topologi yang sederhana seperti WiFi, jaringan, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini adalah polishing activity. Ini adalah sudah dalam 2 kali 60 menit atau 120 menit. Selama itu mereka belajar tentang topologi jaringan. Sesudah itu guru atau itu dia kasih tugas kelompok agar mereka pelajari tentang topologi jaringan. Next. Nah, ini adalah final learning assessment summative. Ini adalah berapa bulan atau itu mereka sudah ajar tentang topologi jaringan. Nah, akhirnya tahu UTS untuk melihat kemampuannya murid, guru dia kasih UTS dari melalui apa yang mereka pembelajaran itu.
tentang topologi jaringan. Next. Baik, sini adalah kesimpulan yang kita sudah sama-sama bahas. Yang pertama adalah topologi jaringan yang adalah cara menghubungkan perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Yang kedua adalah setiap topologi itu ada masing-masing 6 memiliki kelebihan dan kekurangan yang terletak. Yang pertama adalah bus, yang kedua adalah star, yang ketiga adalah ring, yang keempat adalah niche, yang kelima adalah tree, atau yang keenam adalah hybrid. Ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri yang kita tadi sama-sama belajar. Yang ketiga adalah pemilihan topologi jaringan yang tepat mengaruh pada kesempatan, efisiensi, biaya, dan kendala jaringannya. Itu tentang kekurangan atau kelebihannya. Yang keempat adalah pembelajaran topologi melatih siswa memahami konsep, menganalisis, dan membuat diagram jaringan. Yang kelima adalah dengan memahami topologi siswa dapat memilih dan merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Next. Oke, thank you. Terima kasih, bye-bye. Dan akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Kekurangan bisa dimaafkan dan kelebihan bisa ditingkatkan. Atau salah kata, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen di bawah. Terima kasih, salam kenal, jumpa di lain waktu.